Halo sahabat, kembali lagi di channel Ciko TV, channel tutorial pendidikan dan hiburan. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk mengatur tampilan StreamYard ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatur tampilan live streaming melalui StreamYard ya. Nah, namun sebelum itu bagi sahabat yang belum berlangganan di channel ini bisa berlangganan dulu ya dengan cara klik subscribe ya, kemudian hidupkan tanda loncengnya sehingga sahabat selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Baik, terima kasih. Langsung saja. Caranya adalah kita harus menuju ke webnya dulu ya, ke web StreamYard ya. Caranya jika belum ada di bookmark ya, kita bisa ketikkan saja StreamYard. Nah, ini streamyard.com ya, klik enter. Nah, maka akan muncul di beranda ini. Nah, ini kalau teman-teman sudah mendaftar ya. Jadi nanti jika belum mendaftar, silakan mendaftar dulu ya, bisa cek videonya di video saya yang lain. Nah, biasanya kalau lama tidak login nanti kita diminta kode ya. Jadi ikuti saja langkahnya ya. Masukkan email, kemudian get kode, kemudian kode akan dikirim ke email masing-masing. Baru kita login dengan kode yang diberikan ya. Dan tampilannya akan seperti ini juga. Nah, ini karena saya sudah sering login jadi ini langsung terbuka ya. Ya, baik. Kita akan cek dulu ya. Kita cek dulu ya. Setelah kita login seperti ini, kita cek dulu billing kita. Artinya karena ini versi gratis gitu ya, kita cek dulu berapa jam sisa waktu kita gitu ya. Ngeceknya adalah di sini di My Account. Kita klik My Account, kemudian muncul seperti ini, klik billing. Ya, klik billing. Nah, di sini akan ada keterangan arti jam streaming kita. Ini ya baru tergunakan 3 jam 41 menit dari 20 jam ya yang kita miliki gitu ya. Jadi kita punya waktu 20 jam ya secara gratis gitu, per bulan. Nah, ini akan di reset itu tanggal 27 September gitu ya. Jadi nanti setelah tanggal 27 September ini kembali lagi 20 jam. Jadi setiap bulan kita punya 20 jam gratis streaming gitu ya. Ya, jadi saya rasa cukup ya untuk kita melakukan live streaming gitu. Nah, jika waktunya memang masih bisa digunakan ya, maka kita kembali ke broadcast ya. Kita kembali ke broadcast, kemudian kita mulai membuat ininya, linknya ya, atau studionya atau broadcastnya ya. Kita klik create, kemudian new broadcast. Nah, kemudian ini kebetulan saya sudah menambahkan destinasi atau tujuan live kita yaitu di YouTube. Jika teman-teman mau menambahkan yang lain gitu ya, bisa ditambahkan sini. Tinggal klik add a new destination gitu ya. Nah, saya juga sudah buat videonya ya, nanti saya akan lampirkan cara menambahkan destinasi ini. Nah, saya akan live di Ciko TV ya. Kita klik channelnya, kemudian kasih judul ya. Misalnya cara live di StreamYard gitu misalnya. Ini contoh ya. Jadi ini diisi sesuai dengan judul streaming yang akan dilakukan ya. Deskripsinya juga silakan diisi ya, sesuaikan. Kemudian ini yang penting, privasinya kita mau ke publik ya, kita klik saja unlisted atau dengan link atau privat. Kalau misalnya mau publik jadi semua orang boleh nonton, klik saja publik. Kalau misalnya orangnya terbatas, hanya yang memiliki link yang bisa nonton, berarti pilih ini. Atau misalnya privasi atau privat, pilih ini. Jadi tidak ada yang boleh nonton kecuali kita gitu. Itu ya, jadi disesuaikan. Nah, biasanya sih publik atau unlisted ya. Untuk kali ini saya akan pakai yang unlisted. Jadi yang memiliki link yang bisa menonton. Nah, kemudian schedule. Apakah ini mau dijadwalkan? Kalau dijadwalkan, klik centang. Misalnya kita mau streaming besok, maka kita bisa jadwalkan tanggal berapa gitu ya. Kemudian jam berapa. Ini AM apa PM gitu ya. Bisa diatur seperti itu. Dan bisa upload thumbnail juga gitu ya. Jika sudah punya thumbnail, bisa diupload gitu ya. Nah, untuk kali ini saya tidak akan jadwalkan gitu ya. Kita akan langsung buat. Kita tidak perlu jadwal ya, kita langsung buat. Klik create broadcast. Nah, sudah. Nah, di sini
ya. Ini kita matikan gitu ya. Ya, ini mic untuk mic-nya ya. Ini artinya unmute ya. Jadi mati kameranya juga. Nah, ini karena sedang saya gunakan di rekam layar jadi tidak bisa biasanya. Ya, karena hanya bisa satu ya. Kemudian setting, misalnya mau setting ya. Ini juga nanti ada di menu di dalam ya. Misalnya untuk general kameranya yang mana gitu ya. Dipilih, kemudian ini bisa disesuaikan ya, disesuaikan audionya gitu ya. Kemudian virtualnya kalau misalnya mau kasih virtual ya bisa dipilih ya, jadi bisa dipilih ya. Dan ini bagusnya tanpa green screen pun bisa gitu ya, tapi alangkah lebih bagusnya jika pakai green screen. Kemudian ada hotkey ya, jadi tombol-tombol singkat yang bisa digunakan misalnya untuk mute Ctrl D gitu ya, kamera on off Ctrl E gitu ya. Jadi nanti ini bisa dipelajari ya. Ini orang-orang yang kita undang untuk masuk ke studio, ini aturannya. Jadi nanti apakah kita bolehkan untuk melihat komen gitu ya, play sound ya, itu. Jadi ini disesuaikan ya. Saya anggap sudah. Isi nama ya, isi nama misalnya TV ya. Kemudian kalau sudah isi nama, klik enter without ya, karena ini mati ya. Jadi without mic dan kamera. Klik enter. Ini kita sudah masuk di studio ya. Jadi ini harus kita aktifkan dulu ya, baru bisa kita masuk ke studio. Hidupkan mic-nya ya. Kemudian ini ya bisa kita ada di balik layar gitu ya, di backstage ya. Kalau kita mau munculkan, kita add to stream. Kalau kita mau di belakang layar, tinggal di remove gitu ya. Tinggal di remove. Maka yang di layar itu kosong gitu ya. Nah, itu caranya ya, remove dan menambahkan. Nah, sekarang saya jelaskan dulu sedikit menunya. Yang pertama ini ada mic-nya. Jadi ini bisa di mute ataupun di unmute gitu ya. Ini kamera ya. Kameranya tinggal dihidupkan ya. Kemudian ada settingnya. Nah, ini setting yang tadi ya, sama ya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini ada share screen, kita tinggal klik. Nah, untuk share screen ini itu ada berapa ini? Ada 4 ya. Nah, yang pertama ada share screen. Jadi ini untuk meng-share semua layar laptop kita gitu ya. Kita ketika klik maka nanti ada 3 pilihan. Ada seluruh layar, berarti semua layar yang ditangkap gitu ya akan ditampilkan. Nah, jika ingin menampilkan layar ya, jika kita berpindah-pindah gitu ya, ini yang bisa kita pilih dan biasanya yang paling ringan gitu ya. Kemudian kita juga kalau misalnya nanti mau menampilkan video ada suaranya, kita bagikan audio. Nah, bagikan audio system, maka nanti sama suara-suaranya juga dibagikan, kemudian klik bagikan. Kalau mau jendela, ya jendela itu misalnya ini yang apa, jendela yang terbuka gitu ya. Misalnya ini adalah apa namanya, Chrome. Berarti cuma Chrome saja, walaupun nanti berpindah ke yang lain itu hanya ini yang ditampilkan. Kalau Chrome tab berarti Chrome tabnya ini ya, ini misalnya kita buka tab baru, maka nanti akan muncul di sini ya, tab baru gitu ya. Cuma tab ini aja yang ditampilkan. Tapi kalau misalnya mau berpindah-pindah baiknya pakai seluruh layar itu ya. Nanti kita akan coba. Kemudian yang kedua ada video file, berarti kita menampilkan video. Kemudian kita juga bisa menambah kamera ya, ekstra kamera di sini. Kemudian yang terbaru di sini ada slide, jadi kita bisa mengunggah slide. Ya, jadi kita bisa mengunggah dari Google Slide atau dari Google Drive kita ataupun dari komputer. Nah, setelah diunggah nanti ini seperti ini. Nah, ini salah satu yang kemarin saya unggah ya, jadi masih ada, masih tersimpan gitu ya. Ya, jadi nanti bedanya dengan seluruh layar itu ini lebih bagus. Jadi kita yang presentasi itu akan kelihatan juga gitu. Tapi kalau kita pakai seluruh layar kan ini tidak terlihat. Jadi rasanya kurang interaktif gitu ya. Tapi kalau kita sudah unggah, jadi kita bisa mengontrol slide kita di sini di studio gitu ya. Nah, itu bedanya. Ya, kita bisa remove ya. Kita bisa kembalikan ya. Nah, itu untuk share screen ya, untuk share screen. Jadi ketika teman kita share screen yang kita undang ke
studio itu tidak bisa langsung ya, kita harus admin harus menambahkan dulu add to stream baru bisa muncul. Kalau enggak mau gitu. Jadi admin atau host itu perannya sangat penting dalam streaming di StreamYard ya. Ya. Kemudian kita bisa mengundang teman ya, kita bisa mengundang teman dengan klik ini, invite ya, invite. Nah, ini link inilah yang kita bagikan kepada teman-teman kita yang mau kita undang untuk ke StreamYard gitu ya. Yang mau kita undang untuk ke StreamYard. Kita tinggal klik ya, copy. Nah, ini copy, kita bisa simpan di note dulu gitu ya. Di notepad misalnya. Nanti kita tinggal kirim. Nah, jadi teman kita tinggal kita kirim ini nanti akan masuk ke studio. Sudah. Kemudian ini untuk keluar ya jika sudah selesai. Nah, di sini ada edit jika kita mau ngedit lagi. Kemudian ini. Nah, ini untuk melihat tampilan di YouTube. Kita bisa klik tanda panahnya ini. Nah, bisa diedit ya, bisa dihapus gitu ya. Atau view on YouTube. Nah, kalau kita mau copy ya, kita mau copy linknya. Kalau kita sudah masuk ke studio ini, kita tinggal view on YouTube. Ya. Kemudian kita akan copy linknya. Nah, kita akan copy linknya. Jadi ini belum live ya, masih menunggu. Kita copy linknya dulu ini, bagikan, kita salin. Gitu ya. Nah, kita salin, kita close. Nah, kita catat juga di sini. Nanti kita tinggal bagikan. Jadi untuk link StreamYard ini untuk yang masuk gitu ya, yang masuk ke studio. Kemudian link YouTube-nya untuk yang nonton. Gitu ya. Jadi kita sudah dapat 2 link. Nah, ini wajib disiapkan oleh seorang host ya. Nah, kemudian kita go live-nya sebentar ya. Ini komen, ya komen ini menunjukkan komen-komen yang di YouTube ya, yang secara umum gitu ya. Siapa yang komen di sini nanti akan muncul di sini. Gitu. Misalnya tes. Nah, nanti komen kita ini akan muncul juga di YouTube. Ya. Ini link YouTube-nya kita buka di. Nah, walaupun belum mulai gitu ya, walaupun belum mulai, tapi nanti komennya sudah bisa masuk. Gitu. Nah, ini sudah bisa masuk kan tes. Nah, misalnya ini jawab selamat malam. Selamat malam ya. Nah, ini nanti akan masuk ke sini. Kita tunggu sebentar nanti akan masuk ya. Dan di sini sudah masuk langsung kalau di YouTube-nya sudah langsung masuk ya. Selamat malam. Nah, di sini nanti masih menunggu ya. Masih menunggu, tapi nanti pasti akan masuk ke sini juga. Ya. Itu untuk komen ya. Nah, sekarang jadi kita bisa berinteraksi dengan peserta gitu ya di sini. Gitu ya, di komen ini. Nah, selanjutnya adalah ada menu banner. Nah, banner ini kita bisa membuat tulisan-tulisan gitu ya. Tulisan-tulisan misalnya ini link pendaftaran itu misalnya. Kita tinggal plus saja sini, plus. Kan nanti akan muncul gitu ya. Kemudian ada yang berjalan gitu ya. Kita klik ini coba. Nah, ini yang berjalan ya. Cara menghilangkannya tinggal klik hide. Cara memunculkannya show atau plus gitu ya. Nah, apa bedanya dengan ini? Ini tidak berjalan ya. Sementara yang kedua ini berjalan. Nah, bedanya adalah ada pada menu pengaturannya gitu. Kita misalnya mau edit ini, tinggal klik edit tanda pensil ya. Kalau mau hapus, klik delete. Nah, kita mau edit. Nah, di sini ada ini. Kita centang scroll across bottom. Nah, jadi ini yang menunjukkan bahwa tulisan ini bisa berjalan. Kita klik save. Oke, ini berjalan. Kalau yang ini kita edit dulu. Nah, ini tidak dicentang, jadi dia diam. Tulisannya diam. Nah, klik plus. Ya, itu ya. Nah, itu bedanya. Kalau menghilangkan tinggal hide lagi, gitu ya. Dan ini bisa ada banyak ya, ataupun mau diedit yang ada itu silakan. Nah, itu banner ya. Kemudian ada brand. Nah, brand ini misalnya warna nih, kita add to studio dulu. Nah, ini. Nah, ini warna untuk dinama ya. Misalnya mau ganti silakan dipilih. Misalnya mau merah, boleh. Disesuaikan dengan selera. Kemudian ini untuk tampilan namanya mau pakai yang mana? Apakah bubble, klasik ya, minimal atau block. Jadi disesuaikan. Ataupun mau tidak dimunculkan juga boleh. Kita hide saja. Maka namanya tidak muncul.
baiknya sih dimunculkan ya biar tahu namanya. Kemudian untuk logo ini baru, karena ini gratis ya, ini gratis, jadi belum bisa nambah logo ya. Kalau sudah berbayar baru bisa. Ya, jadi kalau mau upgrade silakan ya. Teman-teman yang mau upgrade silakan. Ini juga untuk perlay-nya harus berbayar dulu ya. Nah, selanjutnya ini untuk cutting down ya, ataupun Monty mau isi lagu Indonesia Raya bisa diunggah di video klip ini ya, sehingga nanti tinggal diklik. Misalnya cutting down ini kita klik. Nah, maka ini untuk mengawali live, kita isi hitungan mundur gitu ya, biar penonton tahu. Nah, jadi tinggal diklik saja dan hide. Nah, hide selesai. Nanti kita praktekkan ketika mau live. Ini untuk Indonesia Raya juga begitu ya, tinggal diklik saja. Jadi lagunya otomatis terputar. Itu ya. Ini untuk backgroundnya juga cuma satu ya. Kita belum bisa nambah karena masih gratis. Nah, ini benar background musik juga ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada private chat. Nah, private chat ini hanya untuk yang masuk ke room gitu. Jadi ini khusus untuk yang ada di room. Jadi kalau di sini tidak masuk dia. Nah, ini sudah masuk yang tadi ya. Nah, kalau yang di private chat khusus yang ada di room saja, yang ada di streaming saja. Jadi tidak penonton tidak tahu gitu ya. Ini privat. Gitu ya. Kemudian bagaimana caranya untuk memunculkan pertanyaan di layar? Kita tinggal klik show saja. Nah, maka muncul gitu. Klik show ini. Muncul dia. Mau pindah lagi klik sini. Mau menghilangkan klik hide. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan penting gitu ya, pertanyaan penting, misalnya kita streaming sebuah diklat gitu. Kemudian ada pertanyaan dari peserta gitu, biar tidak kita nyari-nyari lagi kalau banyak komen, kita cukup bintangi. Nah, kasih bintang ya, maka nanti akan muncul di sini. Nah, jadi nanti mudah mencari ya, sebagai host, nanti mudah mencari, oh ini pertanyaan yang mau ditampilkan, maka nanti akan muncul. Itu ya, jadi menu start ini sangat membantu sekali ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan dibintangi, nanti tinggal cari di sini. Sudah ya. Nah, menu-menunya saya rasa sudah ya. Sekarang kita akan coba untuk live ya. Nah, sebelum kita live, kita cutting down dulu. Jadi kita hitung mundur dulu ya. Kita hitung mundur dulu ya. Kemudian nanti setelah hitung mundur ketika sudah berjalan gitu ya, baru klik go live. Gitu ya. Jadi biar nanti muncul hitung mundurnya di live itu. Kita akan mulai ya. Kita mulai live. Kita cutting down. Klik go live. Go live. Nah, ini kita sudah mulai live ya. Nah, untuk di YouTube-nya nanti lambat sedikit gitu ya. Nah, sudah mulai. Nah, jadi mulai 15 sekitar 10 detik ya. Ya, jadi sekarang ini kita sudah live ya, teman-teman ya. Ini sudah live. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengatur tampilannya gitu ya. Nah, misalnya kita undang satu teman lagi, kita undang satu teman untuk masuk ya, kita undang untuk masuk, kita tinggal copy linknya ini ya. Jadi kita sudah ngasih teman link untuk masuk ke sini, kita pakai akun lagi satu ya, kita enter. Jadi teman kita minta masuk melalui link tadi gitu ya. Kemudian nah ini hello, izinkan. Nah, misalnya enggak. Jadi harus isi nama ya, isi nama. Ini karena sedang dipakai, kita matikan saja. Nanti ini bisa dihidupkan gitu ya. Enter. Cuma di awal ini harus hidup dulu biar bisa masuk ya. Ya. Nah, ini kan sudah masuk ya. Di teman kita sudah masuk. Kita lihat sekarang di studio. Di studio kita lihat dulu. Lihat ya. Nah, ini kita sudah masuk di studio, tapi belum bisa akses gitu ya. Kita masih berada di balik layar karena belum ditambahkan gitu ya. Sekarang kita coba tambahkan. Nah, ini studionya.
adminnya di sini ya. Nah, admin bisa menambahkan add to stream. Nah, ini yang tadi ya. Nah, maka sudah ditambahkan gitu ya. Walaupun adminnya tidak ada di studio di layar gitu ya. Nah, yang penting sudah ada di studio gitu. Maka ini bisa mengatur gitu ya. Nah, sekarang kita mengizinkan gitu ya, misalnya si teman kita mau share screen, ya. Teman kita mau share screen, kita izinkan nanti. Dia mau share, kemudian ini share screen gitu ya, karena baru pertama. Misalnya milih seluruh layar gitu ya. Klik bagikan atau bagikan audio juga, klik bagikan. Ya, sudah. Nah, ini sudah bisa ya share screen ya. Sekarang misalnya mau bagikan ini. Nah, sekarang di sini ya, di sini ini belum bisa masuk ya, atau di YouTube-nya lah. Ya, di YouTube-nya. Di YouTube. Nah, ini sama tampilannya dengan di sini. Ya, masih sama ya. Belum muncul dia, belum muncul. Nah, sekarang agar muncul, maka ini perlu ditambahkan. Perlu ditambahkan oleh adminnya. Ini stream share-nya ya. Kita add to stream, maka muncul. Ya. Ini layar ini muncul karena satu laptop ya, sama ya. Nah, sekarang muncul 2 ya. Jadi di YouTube nanti akan muncul juga. Nah, ini karena sudah lambat. Ya, ini sudah ya, sudah sama ya. Nah, misalnya mau share tab, share screen, share, mau tab saja, misalnya ini StreamYard saja yang muncul di sini, kita bagikan. Ya, add to stream. Nah, walaupun ini kita buka di studio, nanti yang tampil tetap yang di sini, yang ini tetap tampil gitu ya. Yang di sini tetap tampil. Kita besarkan. Ya. Maka yang tampil adalah StreamYard yang di lagi satu gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengatur tampilan gitu ya, mengatur tampilan. Nah, ini ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan. Misalnya kita add stream dulu, kita masuk berdua nih, masuk berdua ya. Ketika teman kita share screen ya, share screen, kita bisa pilih apakah yang menyajikan itu tampil gitu atau tidak. Ya, ini ya. Ya. Atau misalnya mau di depannya pakai ini. Klik saja. Nah, dia akan ke depan ini. Gitu ya. Biar tidak terlalu banyak, mungkin satu aja. Ya, itu. Tapi ini tergantung tampilan dari slide-nya ya. Apakah slide-nya memungkinkan? Yang penting tidak menutupi gitu ya. Atau mau tampil slide aja. Pilih yang ini. Misalnya slide-nya kecil-kecil gitu ya, tulisan banyak, pakai yang ini. Jadi ini disesuaikan ya. Atau ketika sedang tidak menjelaskan gitu ya, bisa pilih ini. Jadi slide-nya lebih kecil, orangnya lebih besar gitu. Misalnya sedang tidak menjelaskan slide gitu ya, sedang menjawab pertanyaan gitu misalnya, bisa pilih ini. Jadi disesuaikan. Gitu ya. Nah, itu untuk menampilkan share screen ya. Jadi bisa disesuaikan. Kemudian jika sudah misalnya selesai, kita bisa remove share screen-nya. Kalau misalnya tidak di stop di sana ya, kita bisa keluarkan ya, remove. Ya, maka ini akan keluar ya. Share screen-nya berhenti. Walaupun teman kita masih share screen gitu. Nah, kita bisa masuk lagi berdua. Nah, ini tampilan sekarang, tadi tampilan share screen ya. Sekarang tampilan yang tampil gitu ya. Kalau misalnya ini yang pertama ini solo, jadi sendiri. Siapa yang mau tampil sendiri? Apakah teman kita? Ya, ini Dika ya, teman kita. Ada juga ini solonya di sini. Ataukah kita? Jadi kalau mau tampil satu, cukup pilih yang ini nih, yang kecil-kecil nih. Kalau berdua, berarti tinggal pilih ini, yang nomor 2. Nah, ini bilahnya lebih sama besar potret ya. Kalau ini landscape. Nah, jadi ini bisa disesuaikan mau pilih yang mana gitu ya. Kemudian ini satu besar, duanya kecil-kecil gitu. Nah, jadi silahkan dipilih. Misalnya ketika
moderator, misalnya memperkenalkan narasumber, moderatornya di sini gitu ya. Kemudian narasumbernya di sini berjejer gitu misalnya. Jadi disesuaikan. Tapi kalau cuma berdua ya pakai ini. Ini bisa atau ini. Atau misalnya mau disorot satu gitu misalnya. Silakan pilih yang mana yang mau disorot, misalnya yang Dika. Maka satu nanti kelihatan. Itu ya. Jadi itu cara mengatur untuk tampilan, tampilan orang gitu ya, tampilan orang. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita bisa end meeting gitu. Kita bisa end meeting. Caranya gimana? Caranya kita tinggal klik ini. Klik end broadcast ya. Klik end broadcast. Kita klik end broadcast ya. Kemudian klik end broadcast lagi. Nah, ini bisa kasih good ataupun hilang saja. Ini berarti sudah berhenti gitu. Ini berarti sudah berhenti. Kita lihat di sini. Kita lihat di YouTube-nya. Nah, di YouTube-nya. Nah, ini sudah berhenti juga nih. Ya, sudah berhenti ya. Sudah berhenti. Jadi, YouTube streamingnya sudah selesai. Ya. Seperti itu. Dan untuk keluar dari studio, kita tinggal klik Live. Ya. Live Studio. Klik Live Studio. Maka streaming sudah berakhir dan teman kita juga bisa keluar gitu. Nah, teman kita juga bisa keluar live meeting atau live studio ya. Itu ya, itu. Kemudian kalau kita sudah selesai, nanti rekamannya otomatis tersimpan di sini ya, otomatis tersimpan di YouTube ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mengunggah ya, jadi sudah tersimpan semua di sini. Nah, itulah cara untuk mengatur tampilan gitu ya, tampilan live streaming ya di YouTube melalui StreamYard. Baik, demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, komen dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.